Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video kali ini kita akan melakukan pra observasi. Sebelum kita melakukan observasi supervisi, kita akan melakukan pra observasi dulu untuk melihat bagaimana kesiapan dan bagaimana hal yang ingin dikembangkan oleh seorang supervisi. Baik, yang pertama Ibu Triwidiawati, leres ya? Iya. Ini dari jurusan Tata Busana dan nanti akan mempraktekkan di kelas 12 TPS 3. Sebelumnya boleh saya dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, untuk yang pertama itu menguraikan langkah kerja, menganalisa desain rok itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, berarti sesuai dengan SOP. Terus untuk yang kedua yaitu menganalisa desain rok dengan benar sesuai yang dipelajari. Seperti itu tujuannya. Oke, terima kasih untuk tujuan pembelajaran tadi sudah disebutkan oleh Putri. Ada 2 item yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Dan Putri mungkin bisa dijelaskan juga mengenai area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu karena anak itu biasanya kesulitan ya Kak dalam menganalisa desain, karena biasanya untuk gambar atau desain itu dilihatnya itu di internet atau di Pinterest, jadi anak itu merasa kesulitan. Beda dengan kalau anak tersebut melihat langsung desain tersebut. Seperti itu. Ya, jadi ada kesulitan ataupun problem yang dialami oleh peserta didik yang diampu oleh Putri. Bagaimana ketika mereka melihat desain-desain di internet ataupun desain-desain di luar, kemudian mereka coba mendesainnya dan mereka mendapatkan kesulitan antara apa yang mereka imajinasikan, bayangkan dengan apa yang mereka harusnya buat. Jadi ini yang ingin dikembangkan oleh Putri. Dan kira-kira untuk menyelesaikan ataupun menangani area-area pengembangan ini, Putri, strategi apa yang harus dipersiapkan dalam RPP-nya ini? Oke, untuk strateginya ini biasanya itu Pak, saya menggali, jadi ada gambar itu anak maunya kemana, jadi lihat dulu satu gambar tersebut, dilihat dulu dari awal, dari siluet, kalau kita bilang itu siluet, jadi gambaran yang di luar itu apa dulu. Jadi roknya ini rok apa, berarti macam roknya apa, terus nanti baru ke bahan. Jadi misalnya gambar rok atau desain rok itu seperti ini, dan nanti bahan yang diinginkan seperti apa, jadinya seperti itu. Jadi ini strateginya sudah satu siklus ya, iya. Siklus ya, yang mana mengidentifikasi mulai dari jenis kemudian sampai ke bahannya gitu. Oke, mungkin ini yang bisa kita lakukan dalam pra supervisi ini, mulai dari tujuan pembelajaran, area dan strateginya. Itu sudah kami cover semua, sudah kami catat. Dan besok kalau kita akan melakukan supervisi di kelas 12 TPS 3 bersama Bu Triwidiawati. Oh, Putri, syaratannya bisa ditandatangani juga. Baik rekan-rekan, itu adalah pra observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada proses observasi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang kurang merasa enak badan? Iya. Bukan ada yang merasa pusing atau mual atau sakit, apa yang penting jangan sakit hati ya, karena itu obatnya susah ya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini masih bersama saya Putri Widiawati dalam mapel pembuatan busana industri untuk kelas 12 ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai ya, yaitu 3.7 menganalisis pembuatan pola rok secara manual dan digital. Sedangkan tujuan yang
ingin kita capai, berarti nanti setelah pembelajaran hari ini kalian harus bisa yang pertama itu menguraikan langkah kerja, menganalisis desain rok. Ya, terus untuk selanjutnya itu kalian harus bisa menganalisis desain rok. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan ketua kelas pimpin doa dulu ya, dan belum berdoa. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya sekretaris Mbak Tika di absen dulu. Siswa atau temennya ada yang tidak berangkat hari ini, dihitung dulu, satu kelas kan 32. Ya, dihitung. Apakah sudah 32? Oke, sudah ya. Berarti alhamdulillah hari ini kelas kita itu semuanya hadir. 30 siswa itu semuanya hadir. Beri aplaus untuk kelas kalian. Agar lebih semangat, Bu Guru harus menyemangati kalian dulu. Semangat pagi. Baik, untuk selanjutnya Bu Guru akan mereview pelajaran kemarin ya, mereview pelajaran yang kemarin, yaitu tentang macam-macam rok. Masih ingat ada berapa macam-macam rok tersebut? Macam-macam rok secara garis besar ada berapa? 6. Berarti ada yang lupa. Secara garis besar macam rok kemarin dibagi menjadi 2. Oke, salah satu saja. Coba macam rok itu ada 2. Apa saja? Ayo. Siapa yang bisa? Macam rok ada 2, yaitu berdasarkan siluet atau oke, pelebaran bagian bawah. Betul. Mbak Tika, betul. Beri aplaus dulu. Macam rok kemarin ada 2. Yang pertama berdasarkan panjang dan pendeknya, yang kedua berdasarkan siluet. Untuk berdasarkan panjang pendeknya kemarin dibagi menjadi 6. Siapa yang bisa jawab? Cuk. Silakan angkat tangan kalian. Oke. Agita silakan. 1 rok mikro, 2 rok mini, 3 rok mini, 4 rok midi, 5 rok maxi, 6 rok floor. Bagus. Berarti ada 6 ya. Hitung berdasarkan panjang pendeknya, yaitu yang pertama rok mikro, rok mini, rok midi, rok mini atau rok naik, terus rok maxi dan rok floor, yaitu berdasarkan panjang pendek. Kemudian yang kedua sekarang berdasarkan siluet atau pelebaran bagian bawah. Yang sebelah sini, ayo. Siapa yang bisa? Ya. Oke. Dari dasar rok sepan dari span, rok strat, rok kembang atau rok kulon, rok gerut, rok lipit atau rok lipit pipi, rok lipit hadap, rok lipit tingkat, rok bertingkat. Sudah ya, 7 ya. Berarti kan untuk berdasarkan siluet itu roknya ada 7, macamnya ada 7. Yang pertama itu berdasarkan pola dasar. Ya, yang kedua itu ada rok span. Yang ketiga ada rok apa lagi? Pias. Terus rok garut, kembang. Ini ada lipit hadap, ada lipit
kemudian pindah ke bawah. Diamati dengan sesama bagian depan dulu. Ya, diamati, dilihat. Oke, sudah, jangan lama-lama nanti tidak jatuh cinta ya. Iya, oke, sudah. Oke, baik. Untuk kalian amati sudah, kalian sekarang yang bagian depan. Yang ada di depan kalian ini jenis rok apa atau macam rok apa? Ini ada hubungannya dengan pelajaran minggu atau hari yang lalu. Jenis roknya apa sini? Nah, oke. Siapa tadi yang jawab? Emil, pintar. Ini macam roknya, jenis roknya rok lipit dada. Kenapa rok lipit dada? Karena lipit dada terdapat. Ya, karena di sini terdapat lipit yang berhadapan. Bagus. Kalian amati lagi. Di bagian depan sini ada apanya lagi? Ada putnat. Oke, next. Ada apa lagi? Pinggang. Ada apa lagi? Ada tali pinggang. Kemudian bagian bawah, lihat bagian bawah. Ada apa? Nah, ada sup. Supnya di luar atau di dalam? Di dalam. Oke, untuk bagian depan jelas ya setelah kalian amati. Oke, depan sudah, sekarang ke belakang. Perhatikan bagian belakang. Oh, samping dulu. Nah, di samping ini ada apanya? Samping belakang. Oke, kalian amati ada apakah di belakang? Ada resleting. Ada apa lagi? Tanda ada apa? Ada putnat, pinter. Mbak Tika, bagian belakang ada apa lagi? Ada tali pinggang, betul. Terus masih ada lagi? Coba kalimat kalian amati. Ada apa lagi? Coba kalian amati di sini. Oke, bagus. Siapa tadi yang jawab? Amel, pintar. Baik, semuanya berarti sudah ya. Di depan sudah, belakang sudah. Ini untuk berarti kalian sudah belajar tentang menganalisis desain rok dengan model atau dengan barang yang nyata. Di sini ada rok, berarti nyata ya. Untuk selanjutnya kalian akan belajar tentang menganalisis desain rok dengan gambar atau desain. Ya, silakan kalian bekerja dengan kelompok. Satu kelas ini silakan dibagi 4 ya. 32 dibagi 4 berarti 8. Ya, 8 kelompok. Kelompok 1 bergabung, nanti silakan meja. 2 meja gabung jadi 1 nanti berkelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, silakan.
Lanjut. Ayo lakukan semuanya, lihat semuanya. Semua lihat gambarnya. Ya, sudah ada, itu juga sudah ada. Ada kesulitan? Belum. Ada kesulitan? Baik, untuk penulisnya ada di lembar terakhir itu ya. Ya, itu silakan diisi di situ hasil diskusi kalian. Oh ya, oke. Isinya yang di belakang. Sudah. Isinya yang di belakang. Nah, udah hasil diskusi kalian tulis di situ. Lah, kamu pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Dalam model 4 ya. Waktu tinggal 5 menit lagi.
belajar tentang tadi menganalisis. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Semuanya sudah cukup? Sudah. Baik, setelah belajar tadi, hal baru apa yang bisa kalian pelajari? Oke, dapat menganalisis. Jenis atau macam-macam roh, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Kelompok 4, ada lagi? Hal baru yang kita pelajari hari ini? Kita diajak menganalisis untuk makan secara langsung dan ada produknya sama menganalisis roh yang ada di gambar. Oke, bagus. Berarti hal baru yang kita pelajari tadi, kita bisa menganalisis secara langsung tadi ya. Kalian bisa menganalisis secara langsung maupun yang ada di gambar atau yang ada di internet. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Kalau tidak ada materi hari ini, untuk besok pagi pembelajaran kita yaitu tentang pembuatan pola roh. Silakan kalian menyiapkan alat dan bahan. Di antaranya berarti besok kalian harus membawa alat-alat untuk membuat pola seperti pensil, ballpoint, apalagi? Menghapus, gunting, skala, menggaris titik. Ya, kalian tidak boleh lupa. Oke, jelas ya? Jelas. Saya rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian bersiap berteman. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali besok pagi. Jangan lupa alat-alat dibawa ya. Terima kasih. Sama semuanya. Pulang dengan tertib dan hati-hati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Yusuf Barok, sahabat guru penggerak angkatan 8 dari Purbalingga. Pada video sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi bersama Bu Juliawati. Kemudian kami juga sudah melakukan observasi di kelas yang alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan hari ini kita tinggal melakukan pasca observasi untuk melihat bagaimana apa-apa saja yang bisa kita gali, apa-apa saja yang bisa kita kembangkan setelah melakukan observasi kemarin. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu Bu Juliawati bahwa apa yang sudah kita laksanakan untuk rekaman ini dan rekaman sebelumnya itu adalah untuk kepentingan pendidikan guru penggerak, dan itu semua akan digunakan seutuhnya untuk program ini. Tidak ada tujuan lain atau tidak ada niatan lain untuk pengambilan video kali ini. Jadi saya mohon keikhlasan atau untuk berkenan untuk kami ambil video. Ya, siap. Ya. Pertama, sebelum kita mulai untuk melakukan pasca observasi ini, saya ingin meninjau kembali mengenai tujuan pembelajaran yang Putri laksanakan di sana. Seperti yang Putri kirimkan, FFP-nya itu ada dua. Yang pertama adalah menguraikan kerja analisis desain roh sesuai standar. Yang kedua adalah menganalisis desain roh dengan benar sesuai dengan yang dijelaskan. Oke, ya benar. Kemudian kemarin juga kita sudah menyepakati untuk area yang dikembangkan dan bagaimana meningkatkan peserta didik dalam menganalisis desain. Ya. Jadi di sini yang kemarin kita sepakati bahwa Putri mempunyai permasalahan tentang kemampuan anak dalam menganalisis desain rohnya. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi. Di sini juga saya sudah mendapatkan 4 poin yang nanti bisa sama-sama kita gali dalam proses coaching untuk pasca observasi. Baik Putri, yang pertama saya ingin
Putri menceritakan terlebih dahulu, mungkin bisa flashback pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah dilaksanakan, bagaimana indikatornya dan bagaimana keberhasilannya. Mungkin bisa sama-sama Putri ceritakan biar kita di sini juga bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Yusron. Langsung saja untuk pembelajaran yang kemarin saya lakukan dan sudah disupervisi ya sama Pak Yusron. Itu untuk yang kemarin, itu kurang lebihnya saya sudah mengikuti alur yang ada di RPP ya. Salah satunya menyampaikan tujuan, terus yang kedua menyampaikan penilaian pada anak, terus sudah menyampaikan atau mereview pelajaran sebelumnya, jadi mereview pelajaran sebelumnya. Terus setelah itu mulai ke pelajaran intinya. Jadi kemarin saya sudah istilahnya apa ya, mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Dan setelah itu kemarin saya juga membagi anak itu dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 8 siswa. Karena jumlah siswanya 32, berarti masing-masing kelompok 8 anak. Dan untuk pembelajaran kelompok kemarin saya sudah membagi untuk analisisnya jadi bermacam-macam gambar ya. Ada 4 gambar, setiap kelompok itu diberikan gambar yang berbeda-beda. Nah, anak tersebut berdiskusi untuk menganalisis gambar tersebut. Kemudian setelah dianalisis, anak tersebut presentasi. Terus ada pertanyaan dan lain sebagainya sampai terakhir merangkum atau merefleksi pembelajaran yang sudah diberikan seperti itu. Terima kasih Putri. Jadi tadi seperti yang dikatakan Putri, ada alurnya mulai dari pertama memberikan apresiasi terlebih dahulu terkait bagaimana hubungan dengan kehidupan nyata dan kemudian refleksi dengan tugas sebelumnya sampai akhirnya ada evaluasi seperti itu. Dari alur yang tadi Putri ceritakan, kira-kira tujuannya tercapai nggak sih, bagaimana dia mengembangkan kemampuan anak? Setelah saya melakukan penilaian ya Pak, kemarin alhamdulillah untuk pembelajaran saya itu tercapai. Jadinya anak sudah bisa menganalisis sesuai gambar yang sudah saya berikan seperti itu. Tapi dalam hal penyampaian atau saat diskusi mungkin ya, itu anak karena mungkin biasanya anak tersebut langsung praktek, jadinya dalam berdiskusi itu berarti interaksinya kurang, jadi masih menjawab itu pendek-pendek, belum bisa mengembangkan, intinya seperti itu. Jadinya itu yang menjadi permasalahannya, jadinya anak tersebut kurang apa ya, interaksinya seperti itu. Ya. Jadi tadi Putri menyampaikan bahwa pembelajarannya untuk tujuannya sudah baik, sudah tercapai ya, tentang bagaimana mereka bisa melakukan analisis itu terdiri dari hasil evaluasinya. Namun ada sedikit permasalahan lagi ataupun sedikit hal yang mungkin Putri pengen gali lagi tentang kemampuan anak untuk tadi menjabarkan atau berkomunikasi dalam sebuah diskusi. Berarti Putri juga sudah merasakan bahwa anak-anak itu kurang di bidang komunikasi ataupun kurang ketika berdiskusi untuk menjabarkan eksplorasi. Itu memang karena tadi tidak diberi waktu gitu ya. Anak itu kurang punya proporsi waktu untuk mereka belajar berkomunikasi gitu ya. Terus dari situ kira-kira ke depan gimana ya Bu untuk menghadapi ataupun menyelesaikan permasalahan ini supaya anak-anak itu tadi kerisauan yang Putri rasakan bahwa ini kurang komunikatif, anak-anak kurang bisa eksplorasi, anak-anak kurang bisa menjabarkan ide mereka itu bisa terjawab ataupun terpecahkan di pembelajaran berikutnya. Mungkin anak lebih itu Pak, lebih diberi waktu ya untuk berkomunikasi, jadinya biar kalau sering melakukan komunikasi, itu mungkin anak akan lebih bisa mengembangkan ya seperti itu. Dan mungkin juga anak lebih banyak diberi waktu untuk misalnya ke perpustakaan, membaca literasi yang ada. Nah, mungkin itu bisa untuk sedikit ya, enggak sedikit ya, untuk memecahkan permasalahan tersebut seperti itu. Ya, menarik ya.
Jadi tadi dari bagaimana kemampuan mereka untuk menganalisis dan kemudian Putri melihat permasalahan lain yang menjadi saya pikir ini sebuah bola salju. Ketika anak itu sudah bisa menganalisis, anak itu sudah bisa berpikir kritis, tapi ketika idenya tidak bisa disampaikan, nah itu juga menjadi permasalahan yang baru gitu ya. Jadi anak itu sudah pintar, sudah tahu, tapi nggak bisa menyampaikan. Nah itu akan mungkin orang lain akan menilainya anak itu kurang mampu, padahal dia kompeten, padahal dia mampu, cuma hanya penyampaian saja yang kurang baik. Nah ini menjadi hal yang menurut saya menarik ya untuk Putri kedepannya bisa kembangkan lagi dan pembelajaran dari kemampuan analisis, dari kemampuan komunikasi anak-anak. Nah, kira-kira Putri dari ini ada, saya pikir pertama tentang kemampuan berpikir kritisnya anak-anak untuk menganalisis, yang kedua adalah komunikasi. Ini kira-kira Putri sudah ada sumber daya ataupun sudah ada bekal untuk menyelesaikan ini. Kira-kira Putri butuh apa ataupun butuh bantuan dari siapa untuk menyelesaikan hal ini? Kalau mungkin untuk pembelajaran masalah komunikasi itu lebih tepatnya dengan kerjasama dengan guru mapel bahasa Indonesia ya Kak. Karena kalau untuk bahasa Indonesia kan mungkin diajarkan hal-hal tersebut, cara berkomunikasi, cara menyampaikan, analisisnya seperti apa, panjang lebar dan lain sebagainya. Lah itu mungkin bisa guru bahasa Indonesia, mungkin bisa, atau guru bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jawa, itu kan juga masuk ke situ. Jadi lebih bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kerjasama dengan guru literasi ya, guru literasi di mana nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Jepang, seperti itu juga mungkin mereka juga bisa mengasah kemampuan anak untuk bisa mengungkapkan ide, menyampaikan ide, membuat sebuah gagasan. Ya itu menarik ya, saya juga tertarik dengan ide dengan berkolaborasi dengan guru-guru matematik, terutama guru literasi. Nah kemungkinan hal ini kan yang namanya sebuah proses kan butuh waktu ya, kira-kira kan butuh jangka waktu berapa kali pertemuan, berapa bulan, berapa semester mungkin untuk menurut Ibu untuk bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut. Mungkin karena kita kan jadwalnya blok ya Kak, mungkin 1 minggu saja kalau blok itu mungkin sudah bisa. Tapi kalau blok 1 minggu itu full, jadinya kalau misalnya produktif seperti kita kan 1 minggu, nah itu harus ada 1 produk, ya kan? Nah mungkin kalau misalnya guru-guru yang literasi tadi seminggu full saja mengisi di kelas anak tersebut, mungkin itu mungkin bisa seperti itu. Jadi ketika memang guru literasi tersebut difokuskan, kita sepakat nih bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jawa, semuanya fokus ke bagaimana anak itu membuat ide dan kemudian menyampaikan. Kalau dari hemat Putri 1 pekan dia sudah cukup banyak untuk mempersiapkan anak untuk memperbaiki kompetensi tersebut. Nah dari jangka waktu sudah kemudian dari segi indikator itu. Jadi kira-kira indikator seperti apa yang Putri bayangkan ada pada anak yang nantinya itu bisa menjadi tanda bahwa kemampuan mereka ini sudah meningkat? Indikatornya berarti anak tersebut mampu mengungkapkan, berarti apa ya Pak? Percaya diri, itu yang utama. Anak tersebut harus percaya diri, tampil dulu. Setelah itu anak tersebut mampu mengembangkan ide analisisnya tadi. Jadi setelah anak itu menganalisis, nah terus mengembangkan kata-kata yang sudah ada. Nah seperti itu, mungkin itu Pak. Ya, jadi indikator itu yang nanti harapannya muncul ya pada anak-anak, dimana ketika indikator itu muncul, jadi nanti kita sudah bisa melihat bahwa kemampuan anak ini meningkat. Nah terus selain kerjasama dengan guru tadi itu juga kira-kira ada nggak sih Bu sosok-sosok yang nanti bisa menjaga ataupun bisa memupuk semangat Ibu dalam menyelesaikan permasalahan kompetensi siswa ini? Kira-kira ada orang lain ataupun pihak lain yang kira-kira bisa menyemangati, memberikan dorongan ataupun bisa menjaga itu untuk tetap konsisten untuk mencapai tujuan ini? Mungkin tokoh apa ya Pak? Tokoh misalnya yang
sekarang kan banyak tokoh-tokoh yang apa ya, seperti sharing-sharing dan lain sebagainya. Nah itu mungkin lebih ke situ. Apa kalau di sekolah kita ya yang pintar dalam hal ceramah apa-apa lah, mungkin itu yang bisa Jadi, jadi ya. untuk apa namanya mempertahankan apa namanya tadi keinginan ataupun mempertahankan semangat putri dalam menyelesaikan ini juga butuh dorongan dari tokoh-tokoh Ya. untuk memberikan support secara Support, ya. spiritual ataupun secara apa namanya keteladanan gitu ya. Iya. Saya pikir rekan-rekan di jurusan juga nanti bisa ikut membantu. Iya. Nah, ini sudah terlihat nih ke depan ada orang yang membantu, kemudian orang yang support, kemudian juga ada indikator dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Nah, yang terakhir mungkin yang bisa kita bahas bersama adalah bagaimana harapan apa yang dibayangkan setelah nanti putri melihat anaknya punya kemampuan seperti yang tadi dijelaskan, mereka sudah percaya diri, mereka sudah bisa mengeksplorasi ide, mereka bisa menyampaikan idenya. Kira-kira harapan seperti apa di masa depan yang ibu harapkan ada pada anak dan kemudian nanti itu bisa bermanfaat kehidupan mereka pasca lulus dari sekolah. Baik, terima kasih. Harapan saya itu setelah anak mempunyai rasa percaya diri, anak itu bisa mengungkapkan ide dan yang mereka inginkan. Nah, harapannya besok kalau anak tersebut sudah berwirausaha, nah otomatis anak tersebut kan harus mampu, harus mampu apa ya namanya sama kliennya. Berarti misalnya ada desain seperti ini, menyampaikan ke kliennya, bisa menarik klien untuk kan berwirausaha. Harusnya kliennya itu kan juga banyak, jadinya harus bisa merayu kliennya untuk bisa bekerja sama dengan anak tersebut. Seperti itu. Ya, jadi yang berharapan ini adalah menjadi sebuah bekal yang berguna, bermanfaat untuk anak-anak ketika mereka lulus, mereka berusaha, kemudian mereka harus bertemu dengan customer, dengan pelanggan, mereka harus bisa meyakinkannya. Karena mau nggak mau, kalau kita punya kompetensi tapi kita tidak bisa meyakinkan orang lain juga, ya orang lain juga mana akan percaya. Gitu. Kita akan butuh waktu lebih lama untuk membuat bukti tersebut. Tapi ketika kita bisa mendukungnya dengan komunikasi yang baik, mungkin itu juga menawarkan kepercayaan pelanggan terhadap kompetensi yang kita punya. Ya, menarik obrolan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, Putri. Terima kasih untuk observasi ini. Semoga apa yang sama-sama kita perbincangkan, yang sama-sama kita diskusikan ini menjadi pembicaraan dan diskusi yang bermakna bagi jenengan, bagi saya, dan bagi rekan-rekan lain yang menonton pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya. Setelah ini ada beberapa dokumen yang mungkin nanti perlu ditandatangani, dan kemudian saya tolong perhatikan catatannya. Oke, ini kemudian setelah ini anak ini tadi targetnya memang 1 pekan ya Putri. Jadi harapannya nanti setelah ini kita juga akan bertemu lagi untuk ngobrol lagi lebih lanjut terkait dengan capaian-capaian ataupun tantangan-tantangan atau obstacle yang Putri hadapi untuk kedepannya. Harapannya apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah Putri tadi tuju, semuanya bisa berjalan lancar dan kompetensi yang diarahkan kepada anak, mulai kemampuan mereka untuk bisa mandisrok dan nanti juga ada kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa dicapai dan bisa nanti menjadi bekal yang bermanfaat bagi anak-anak. Itu saja, terima kasih dari saya Putri. Sama-sama Pak. Sekian dari saya, terima kasih untuk proses pas observasi ini. Terima kasih, saya Yusuf Mubarok dari SMK Prateja Purbalingga, CKP Angkatan 8 Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.